Ini lo katikan na. Di pa rin rapi yo. Hindi na pita bali ya. ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي. Alhamdulillah sampai di tujuan. Ini baru masuk di lokasi pondok. Kita langsung disapa oleh pohon lengkeng merah. Megangi buana daripada daunnya. Ini posisinya di depan kelas. Kita coba bawa ke sini sebutan di sini. Itu ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa banyak yang bisa dikomunikasikan tentang lengkeng. Oh iya. Nanti kita bergeser ke sana. Jeruk sangkis. Ini ditanam langsung. Macam ni ladas tuh rasanya, tapi harus disimpan sampai tua. Bekas sudah dipetik. Nih, masya Allah buahnya. Bih, Allahu Akbar. Ya. Sebagian. Ini masjidnya. Ya, angka. Ini yang ada. Harus ke situ melang. Ini untuk kelamikan. Ini foto sudah 10 hari lebih. Katanya jodoh mana? Jadi saya ingat sekali, jadi nanti di grup itu ulang tahunnya grup kita itu tanggal 30 April 2018 itu saya mulai buat ini grup Sulsel Berkebun. Mulai dari 5 orang, 10 orang, dan alhamdulillah sampai hari ini itu sudah 286 orang. Jadi begini Dengku, saya berharap momentum ini bukan awal sebenarnya, kita pernah juga pertemuan beberapa tahun yang lalu diinisiasi oleh Haji Pindik. Kita pernah ketemu di Warkop 212 Makassar di Teluk Puli. Cuman sempat tidak ada follow-up-nya saat itu, tidak tindak lanjut dari kegiatan. Jadi kita berharap momentum ini, kita ketemu ini, kita akan mencoba bagaimana ya semakin menggaungkan ini gerakan. Jadi tahap awal begini, saya berharap
semua sahabat-sahabat yang ada di grup itu semaksimal mungkin untuk bisa mengajak kenalan-kenalan kita yang betul-betul konsen di pertanian dan perkebunan supaya kita punya kekuatan yang besar. Saya berharap grup sekarang itu sudah bisa sampai 512 orang. Jadi 286 itu masih bisa bertambah. Jadi Haji Pilih bisa ajak teman-temannya semua betul-betul yang punya perhatian khusus ke ini. Karena luar biasa sebenarnya deh, mohon maaf. Saya pernah di zona nyaman. Saya pernah jadi direktur utama bank. Kita sudah sering dengar bahwa pegawai bank resign status karyawan. Kalau untuk status direktur utama itu dihitung jari yang mau tinggalkan perbankan di posisi top leader di lembaga ini. Walaupun bank saya tinggalkan, saya sudah punya mobil dinas, saya punya sopir dan itu saya tinggalkan itu karena saya sering-sering ikut kajian-kajian. Besok sama merinding dulu deh kalau saya ingat masalah. Besar sekali itu dosanya riba. Cuman saran saya kepada teman-teman yang memang mau resign seperti itu, jangan serta-merta. Artinya kayak saya 3 tahun sebelum saya resign, saya sudah siapkan ini ke Bulelengke. Begitu sudah mulai jalan, baru saya bismillah yang tinggalkan. Jadi saya langsung fokus. Nah, teman-teman banyak mau ikuti, bilang saya mau resign itu dulu, siapin itu dulu. Artinya jangan sampai nanti kita resign mendadak baru nanti pusing cari. Jangan. Kasihan keluarga anak istri harus tetap mati. Tidak mampu bergerak begini, nama Haji kita perlukan, Deng. Betul tidak? Ketua Sumsel Berkebun Haji Lutfi Halid. Yang gue kan kita semua. Nanti di tanggal butuh harian. Kalau Ibrahim tidak kenal di Selatan. Ada ketua umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, terima kasih atas undangannya ini. Ya, alhamdulillah saya jauh-jauh dari Sidrap. Ya, tentunya karena kecintaan pada tanaman ini, ada datang dipertemukan di sini. Ya, alhamdulillah saya berapa tahun ya ketemu dengan Detali, kemudian dimasukkan di grup itu, dan alhamdulillah sudah banyak sekali. Bahkan saya anggota dewan itu sudah 4 ya, saya masukkan. Anggota dewan itu 4 orang itu banyak itu yang masuk di situ. Pokoknya saya ketemu dengan orang-orang yang cinta tanaman, lalu saya hubungi Pak Tali dan kasih masuk ini. Alhamdulillah langsung masuk sih, langsung direspon. Alhamdulillah. Jadi itu setiap saya kunjungan kerja itu sasaran saya itu setelah kunjungan itu selesai langsung cari tanaman, buka Google apa sampai di tempat Pak Tali belum pernah ke sana itu di Magelang, saya sudah sampai di rumahnya langsung. Jadi kekurangan kita sebenarnya di Selatan ini sebenarnya saya melihat di sana di Jawa itu anak-anak pada anak-anak itu bikin populasi sanggup itu anunya itu gajinya itu 1.000 satu pohon. Baru itu nanti dia berhasil itu baru dikasih uangnya. Oh, nanti ditunggu. Iya, ditunggu itu baru dikasih uangnya, itu baru digaji itu. Minimal bisa panjar 50% dari situ. Setelah dia sudah populasi, tunggu 1 minggu tunggu baru dikasih semua. 1.000 perak satu pohon itu. Apa itu? Pohon apa itu, Pak? Alpukat. Alpukat dengan lengket semua tuh. Masuk apa saja. Jadi kecuali memang pengadaan harus ada bersertifikat. Benar itu. Ini sebenarnya ilegal, sebenarnya ditahan itu. Setelah ini kena memasukkan tidak tahu sumbernya ya. Jadi karantina itu kan tidak. Makanya berharap di sini kita punya pohon induk. Ya, kalau sudah ada pohon induk ya pasti kita kunjungi lah. Oh ini kasih ini entrisnya ini. Luar biasa kita ini beli entris. Iya, betul. Nah, juga saya ini memang kejar betul kalau namanya tanaman. Ini kemarin saya beli bayangkan 1 juta, saya 1.200.000. Nanti 1.200.000 lagi. Yang penting ya itu sasaran saya. Tinggi 2 jengkal. Kalau sudah ada itu Induknya dulu maksudnya. Iya. Jadi itu harus Jadi kita bisa bebas. Itu kita di Sumsel Berkebun ini pohon induk. Harus ada pohon induk ya. Karena itu nanti bisa Sambung. kalau sudah ada. Yes, bisa disertifikasi. Sertifikasi. Apa yang kita mau kasih nama? Jadi saya bandingkan Pak ya dengan punya teman di Samarinda Pak, itu Pak namanya Haji Bonar, orang Medan. Dia punya usaha seperti penyajian tali di Takalar itu, dia punya 6 lokasi. Dan dia punya pekerja itu Pak, setiap lokasi itu sekitar 20 orang itu. Kebetulan ada teman-teman dari Bantai Pak, saya masukkan ke situ. Alhamdulillah. Di daerah mana itu? Di Samarinda Pak, di Samarinda. Iya. Jadi dia Pak segmennya dia semua ada. Ada durian beras tagi Pak, yang tidak pernah putus berbuah. Itu dari Medan, dari kampungnya Pak Haji Bonar itu.
itu Pak dijual itu yang sudah berbuah di dalam pot itu 14 juta, 15 juta per pohon. Iya, masuk akal betul. Terus lagi Pak, makanya sama Rinda itu Pak, ada di sana Pak, perusahaan perusahaan roti, namanya Durian Panglima, roti Durian Panglima. Itu bahan bakunya itu Pak, durian dari Brastagi itu. Tidak pernah kosong Pak duriannya. Saya bilang ini Pak Haji durian dari mana? Dari Medan, dari Brastagi. Ya, semua dari durian itu enggak pernah. Dari Brastagi Pak. Di sana Pak itu gaji karyawannya itu Pak itu ikut UMR Pak 3 lebih juga. Bagaimana ini Bang kemarin kita dengar di Sidrap itu waktu masih bupati itu apel berbuah di sana. Di Mantai. Mantai. Kencang Pak. Ada. Kencang. Buahnya itu banyak Pak. Sayangnya di sana Pak. Apel berbuah di sini. Nanti sebentar. Apel apel undi. Puji bos tadi. Masalah panas. Sudah berbuah. Jadi Bicara lengkeng ini, kalau saya kira dari bibit kecil itu lengkeng yang harga 50.000, kemudian kita gemukkan, kita pelihara sebenarnya 6 bulan saja itu, dan kita booster berhasil berbunga itu nilainya menjadi 300.000 lengkeng. Coba lihat berapa peningkatan nilai. Nah ini bukan kecil. Kemarin alhamdulillah anggota DPR Kabupaten Bulukumba dari PKS borong semua lengkeng berbuah sekecil apapun yang penting ada buahnya. yang punya ada banyak. 275.000 per pohon deh, nanti borong semua. Padahal itu pada saat dia tidak berbunga, orang beli 100.000 saja enggan. Nah, berarti memang kita perlu trik-trik bagaimana kita membuat tanaman kita itu memiliki daya tarik. Iya betul. Coba lihat dari misalnya harga harusnya cuma 75.000 atau maksimal 100.000 menjadi 275 atau bahkan 300.000 dengan hanya aplikasi sedikit. Jadi kan begini, luar biasa sekali nih. Bukan terus terang ini membara semangat ke ini berkebun. Karena mengapa? Potensi untuk kesejahteraan besar. Kayak diceritakan dari tadi dipilih di Jawa itu di Menggalang itu anak-anak itu sudah pintar menyambung. Kenapa bisa seperti itu? Mereka dilatih. Latihannya. Ada teknik dilatih. Mereka diajarkan. Ikan tikung tidak ada. Jadi kembali lagi edukasinya harus luar biasa dia. Jadi tugas-tugas kita sebenarnya bagaimana kita bisa memaksimalkan edukasi. Karena kembali lagi. Ukuran 35 liter yang kecil. Campur kombinasi dengan 2 bulan yang lalu buahnya sudah produksi. Kemarin saya mau minta 2 kilo, ternyata habis diborong sama dinas kesehatan. Coba bayangkan. Beliau jual 20.000 per kilo, itu kadang 1 kilonya itu kadang 3 biji, 4 biji, bukan begitu itu. Dan ini dalam planter bag. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan mungkin kita bisa berbagi sedikit lagi. Karena enak itu deh, karena kan masyarakat terkadang mereka perlu melihat bukti. Bukan dari hanya sekedar teori-teori yang mereka dengar. Tapi di rumah. Kebetulan saya pensiunan pertanahan, kalau dua orang kamu bilang agraria. Saya sudah pilih beberapa kabupaten semenjak waktu mengabdi BPN. Setelah masuk pensiun, artinya purna bakti, saya beralih profesi, berkebun. Dan saya mencoba berkebun jambu kristal putih Pak. Ada juga beberapa pohon yang merah. Merah sebenarnya mahal, tapi pasarannya. Ya sekarang jambu kristal putih, saya mulai merintis itu bulan April. Alhamdulillah sudah jalan 2 bulan itu produksinya. Sekarang saya kewalahan Pak. Banyak pesan, banyak permintaan. Paling cepat produksi itu jambu kristal Pak. Saya kalau bisa saya sarankan di sini Pak, tuan rumah, Pak Ustaz. Kalau bisa di sini cuma terkendala barangkali di sini pengairannya ya. Pompanya tahu. Pompanya alhamdulillah. Jambu kristal Pak bisa menjamin di sini. Kalau ada hanya punya lahan sekitar 0,5 hektar sudah terjamin masa kebutuhan hari-hari. Insya Allah Pak. Saya ngalami. Ini testimoninya betul. Kalau ada pohon jambunya sekitar 300 pohon, ada ini. Saya punya tanaman. Benar berbesar ya, tinggi 1 kilo. Ada sampai kemarin 2 biji aja 1 kilo Pak. Padatnya itu. Tapi boleh saya berbagi pengalaman, bagi tips Pak ya. Siapa tahu besok lusa ada mau berkebun jambu kristal, ada mau memperbesar buah ada. Kedaya tahannya buah ada. Saya punya sendiri, ada resep. Ada resepnya. Mari kita saling berpengalaman di bawah saya. Nah, kalau mau buahnya mau manis Pak, pakai namanya KNO3. Tahan itu Pak. Beralih ke saya. Beda rasanya. Dia datangkan buah dari Jawa. Beda rasanya. Dia datangkan buah jambu kristal dari Jawa. Setelah langganan lama. Yang bengkel. Karena punya ada bengkel situ. Di situ langganannya banyak sekali. Dia laku dalam 1 hari itu di satu lokasi tidak kurang dari 50 kilo. Penjualannya itu satu titik. Dia salah 3 atau 4 titik itu dia. Rata-rata 51 hari. Semenjak
Biar Kita saya sudah sayang, ini banyak-banyak beralih saya. Sekarang saya menyesal kenapa saya tidak banyak-banyak. Itu kupur nikmat itu kalau begitu. Coba. Jadi kalau bisa ke depannya Pak Ustaz di sini, tanam di sini kelam jambu kristal. Tentang cara perawatannya kita komen di grup. Saya siap bantu Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk melakukan silaturahmi dan rapat koordinasi. Kita punya komunitas yang usianya itu sudah hampir 5 tahun. Jadi tanggal 30 April 2023 akan datang itu kita sudah milad yang kelima. Jadi komunitas Sulsel Berkebun ini sudah saya inisiasi 5 tahun yang lalu. Dari awal itu kita hanya sekitar 10 orang, kemudian berkembang, bertambah. Sampai hari ini kita di komunitas itu sudah berjumlah 290 orang. Dan kita berharap sebelum kita melakukan musda perdana di milad kita yang kelima, jumlah kita ya mudah-mudahan bisa mencapai 500 orang. Dan kita akan lakukan musda pertama untuk membuat komunitas ini menjadi lembaga resmi. Jadi insya Allah kita akan buat badan hukumnya dan kita akan legalisasi melalui akte notaris. Jadi konsepnya seperti ini, Deng. Ini kita berawal dari keprihatinan kita dengan kondisi pertanian dan perkebunan yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya, bahwa ternyata kita belum bisa memaksimalkan potensi-potensi alam yang kita miliki. Jadi kalau kita mau berkaca dari yang dekat-dekat saja, misalnya di Magelang, Jawa Tengah, itu kita kalah jauh. Apalagi kalau kita mau berbicara dengan di Thailand, jauh sekali. Kita jauh, sangat jauh. Sehingga kita punya inisiatif untuk berkumpul, kita berkumpul semua para penggiat tanaman, para penggemar pertanian dan perkebunan, sehingga terbentuklah satu komunitas ini. Jadi cita-cita ke depan kita adalah berjuang bersama untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi buah Indonesia Timur. Paling tidak, kalau kita sudah bisa menjadi barometer Indonesia Timur, itu sudah luar biasa deh. Ini rapor Pak dilaksanakan oleh komunitas Sulsel Berkebun. Jadi kedepannya itu, saat ini kan itu masih berbentuk komunitas yang belum resmi, sehingga kita berharapnya pada saat nanti kita milad kelima, itu sudah berbentuk badan hukum yang punya legitimitas resmi. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kapan Sulsel Berkebun ini didirikan? Ya, saya bentuk tanggal 30 April 2018. Jadi 2023 April nanti itu sudah milad kita yang kelima. Dan kita berharap itu pada saat milad itu kita jadikan sebagai hari kita melakukan musyawarah perdana untuk menentukan struktur kepengurusan. Untuk rakor sendiri Pak di sini, kenapa harus dilakukan di sini? Apa tujuannya? Ya, sebenarnya ini ketidaksengajaan ya. Kebetulan saudara saya Ustaz Bahrudin Lili itu sempat posting di grup bahwa kami sementara panen jagung, sehingga beliau mengajak kami untuk berkunjung. Jadi saya punya inisiatif, kenapa kita tidak sekalian adakan momen ini sebagai waktu untuk berkumpul, untuk membicarakan masa depannya komunitas kita ke depan. Dan alhamdulillah tadi kami sudah tiba di kesimpulan bahwa kita adakan musda pertama pada tanggal 30 April 2023 bertepatan dengan hari ulang tahun kita yang kelima. Untuk rakor yang dilaksanakan pada hari ini Pak, pihak-pihak apa saja yang dilibatkan? Kita komunitas yang ada ya, alhamdulillah dari komunitas kita yang ada itu sudah mengcover 24 kabupaten Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Daengku ini anggota DPR provinsi, beliau dari Sidrap jauh-jauh ke sini. Ada saudara kita dari Bantaeng, dari Bulukumba, dari Takalar, Jeneponto, alhamdulillah. Kita untuk sementara belum mengcover semua yang hadir karena mungkin identisial ini kayaknya tidak mendadak acaranya, sehingga kita tidak bisa berkumpul secara keseluruhan. Tapi ke depan kita mau adakan lagi, insya Allah kita jadwal di Makassar mungkin 1 bulan ke depan. Kita berharap ada keterwakilan dari semua kabupaten pada saat pertemuan selanjutnya. Untuk musda pertama nanti Kak, nanti diselenggarakan di mana rencananya? Itu kita akan bicarakan. Jadi kami tadi sudah membentuk tim formatur untuk persiapan acara musda ke depan. Jadi kami koordinasi dulu dengan semua anggota komunitas. Kita mau menentukan di mana tempatnya. Kemungkinan besar adalah Makassar, karena itulah mungkin yang di tengah-tengah ya. Kemungkinan besar kita ngambilnya di Makassar itu pada bulan April tanggal 30. Oke, thank you. Pak sedikit Pak, terkait kunjungannya Pak DPRD ke Jeneponto. Ya, alhamdulillah kebetulan saya termasuk juga di grup Sulsel Berkebun. Ya, kami kemarin melihat postingan di situ teman-teman akan berkumpul di daerah ini. Alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan ini, dan alhamdulillah
respon teman-teman cukup baik, banyak membicarakan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di daerah masing-masing terkait dengan pohon buah ini tentunya. Harapan sendiri Pak untuk kegiatan ini? Ya, harapan kami mudah-mudahan dengan dibentuknya nanti Sulsel Berkebun di Sulawesi Selatan ini bisa memberikan dampak positif terhadap petani-petani buah di Sulawesi Selatan. Oke. Makasih. Kalau jambu ya cepat sekali. Apa jadi Kris anu? Krisis. Nah, itu ini kristal ini. Berbunga. Berapa kali poster ini, Ustaz? Baru satu kali ini. Satu kali poster. Baru satu. Ini baru satu. Aplikasinya siram atau semprot? Semprot. Semprot. Nah, itu nggak sih? Nah itu. Oh, sudah ada. Semprot nih. Lengkeng merah. Merah. Jadi berbunga. Ini berarti kau tingkat itu. Aplikasi semprot. Satu kali ya? Iya, satu kali. Luar biasa nih. Berbuah. Berbuah. Kecil. Sementara berbuah kita poster lagi? Iya. Enggak masalah? Enggak masalah. Iya nih. Enggak masalah. Pemahaman saya kan selalu ini tuh enggak. Ada kan di Karisan Regal dia sudah berbuah ini rata-rata berbuah. Ini luar biasa. Kalau melihat yang begini doanya apa? Masya Allah. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Daun sudah dibuang semua, sisa ini. Ini contoh tak? Oh ini dibuang sudah daun. dibondonya. Dibuang daun, akhirnya bunga berkembang dengan sempurna. Nah, ini tidak saya bukan contoh. Oh contoh ini. Iya. Ini saya masih bisa berburu di sini. Santai. Wah, Bandang itu setelah berbunga. bunda. Setelah Contohnya nih yang Sebelum berbunga ini, sebelum berbunga atau sesudah? berbunga seperti ini, Setelah jadi perbandingan, kira-kira yang mana bagus? Pakai daun atau tidak? Nah, nanti kita lihat hasilnya nanti. Setelah 2 bulan kemudian. Masya Allah. Jadi ada berbunga. Ya, luar biasa. Ada bunga, tapi setelah berbuah, proses ini, ya, tinumnya apa di semprot? Tinum. Oh, ini memang. Iya. Saya takutnya semprot kan sudah begitu keras. Semprotnya kalau jadi begini Ustaz ya. Harus dibuang dengan dininya. daun, semua daun. Saya cuma ini loh. Yang terakhir. Iya. Oh begitu. Lebih baik. Iya. Kurang lagi. Yang Kuranje nih. Ah ini varietas anu nih. Yellow Belgian. Salahnya manusia bilang kodong hausku. Ya mati. Hah? Ya mati. Coba dia nih. Apel puji. Ini sambil? Ini tapi masalahnya ini daerah dingin harusnya nih. Iya. Kenapa jadi di daerah? Tapi yakin dia Apel puji nih. Apel ini. apel merah. Iya puji. puji nih. Apel puji Yang nih. merah puji. Kecil ini diambil.